Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil PLP yang kami laksanakan di PPPM Baitus Salam, yang mana di minggu pertama yang kami lakukan adalah observasi lingkungan pondok pesantren, sehingga yang kami dapati adalah mengenai keadaan lingkungan pondok pesantren tersebut, mulai dari jadwal kegiatan sehari-hari, kemudian struktur organisasi, hubungan kerjasama PPPM dengan instansi lainnya, kegiatan-kegiatan rutin, mingguan, bulanan, tahunan. Setelah itu minggu kedua kami mengamati kelas, observasi kelas. Yang kami amati yaitu dua guru, yaitu Bapak Arbai Hasan dan Ustadz Arif Kurniawan. Beliau Arbai Hasan adalah pengajar tafsir Quran, sedangkan Arif Kurniawan adalah pengajar ilmu faraid. Kami dapati kompetensi dasar dan indikatornya, yaitu indikator keberhasilannya dalam tafsir Quran itu memahami tafsir surat Al-Quran, surat Hud secara ijmali, kemudian mampu membagi warisan sesuai dengan aturan Allah Rasul dan Rasulullah SAW. Adapun model pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren tersebut, yang dilakukan oleh guru itu, yaitu secara umum di pondok-pondok pesantren menggunakan metode bandongan, yaitu di mana seorang guru atau kiai membaca, menerjemahkan suatu kitab secara langsung kepada santri, kemudian santri mendengarkan dan mencatat makna atau arti kata-kata atau penjelasan pada kitab mereka sendiri. Sedangkan ilmu faraid itu menggunakan beberapa metode, termasuk bandongan, kemudian metode problem solving diterapkan untuk melatih kemampuan santri dalam menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang beragam. Kemudian ada metode drill and practice untuk memperkuat pemahaman melalui latihan soal secara berulang, latihan yang kontinu. Selain itu, penugasan juga dengan membuat soal diberikan agar santri mampu memahami materi secara lebih mendalam dari sudut pandang penyusunan masalah. Adapun kegiatan pembelajaran di luar jam pengajian, yaitu dengan berhalaqah yang didampingi dengan satu ustadz. Kegiatan pelajaran tersebut meliputi tadarus Al-Quran, setoran hafalan doa-doa sehari-hari, setoran surat-surat atau ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran, serta latihan khutbah. Kegiatan belajar santri di kelas mengaji, kemudian praktek ibadah secara langsung, khutbah atau ceramah, kerja bakti, olahraga, latihan. Adapun permasalahan yang kami jumpai dalam pembelajaran yaitu perbedaan latar belakang santri, segi kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman kitab kuning, maupun tingkat pendidikan formal yang menyebabkan ketimpangan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian motivasi sebagian santri juga masih fluktuatif, kadang semangat, kadang nggak semangat. Pelajaran metode pembelajaran masih didominasi dengan pendekatan tradisional, bandongan dan sorogan. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Adapun beban asistensi, beban mengajar guru, itu ketika guru ustadz mengajar materi tafsir menuntut penguasaan bahasa Arab dan ulumul Quran yang mendalam. Perbedaan kemampuan jelas menjadi penyebab guru atau ustadz harus mengulang-ulang dalam menyampaikan materi, alokasi waktu yang terbatas. Kemudian selain itu, beban administrasi pembelajaran dan kegiatan pesantren juga menambah
tanggung jawab guru atau ustadz di luar kegiatan mengajar. Untuk santri di PWM tersebut ada sekitar 70 orang, semua mukim di pondok. Adapun aspek penilaian dan hasil belajar siswa yaitu dari aspek kognitif, yaitu pemahaman materi pelajaran, tafsir, faraid, fikih, afektif, sikap kedisiplinan, adab dan pembelajaran, psikomotorik, kemampuan praktek dan penerapan materi, keaktifan, ketepatan, kemandirian. Kemudian adalah refleksi yang bisa saya ambil selama saya 2 bulan melaksanakan PLP. Itu merupakan jelas pengalaman yang berkesan. Walaupun sebenarnya kami memang sudah mengajar di pondok tersebut, namun ya dengan bimbingan arahan dari dosen sehingga ada penambahan-penambahan yang harus kami tambahkan untuk kemajuan pondok pesantren tersebut. Yang awalnya kami memahami peran guru lebih dari sisi teori, sehingga dengan praktek ini kami ya bisa memahami secara keseluruhan bahwa menjadi guru itu membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, keikhlasan yang sangat tinggi. Dan kadang di lapangan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sehingga guru itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan situasi dan karakter peserta didik yang sangat beragam. Inti dari refleksi ini adalah seperti itu. Mudah-mudahan Allah paring barokah, Allah paring lancar. Kemudian untuk kegiatan KKN kami dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran Al-Quran dan pembinaan keagamaan masyarakat di Masjid Baitul Salam, itu kami takmir masjid tersebut bernama Sujari SPD. Kemudian di lampiran surat KKN-nya, lalu yang kami lakukan selama KKN itu yaitu kami mengadakan pelatihan metode tilawati. Jadi belajar membaca Al-Quran melalui metode tilawati. Itu kami menggunakan waktu KKN itu untuk mengadakan pelatihan metode tilawati dari tilawati 1 atau jilid 1 sampai jilid 6 selama 6 kali pertemuan. Itu agar para ustadzah yang ada di TPQ Al-Karimah di Masjid Baitul Salam tersebut bisa meningkat wawasannya, pengetahuannya tentang metode pembelajaran Al-Quran yang selama ini menggunakan Iqra, sehingga bisa barangkali metode tersebut lebih cocok bisa digunakan untuk metode pembelajaran Al-Quran dengan metode tilawati. Kemudian kami juga mengadakan khutbah, ya, diberi kesempatan khutbah dan ceramah ba'da Jumat. Itu kebetulan kami mendapatkan judul tentang masalah bersyukur. Kemudian ada bimbingan private Al-Quran secara individu. Barangkali ada remaja masjid yang ingin dibimbing, maka kita terima di masjid tersebut, datang. Yang penting sudah janjian, nanti kita akan berikan private. Kemudian kita adakan gotong royong. Kemudian kita juga mengisi adzan sholat, khususnya zuhur dan asar. Ya. Kemudian ini adalah beberapa foto kegiatan kami. Ini ketika pertemuan dengan pengurus Masjid Baitul Salam. Ini ketika kami bermusyawarah membagi tugas KKN. Kemudian ini adalah beberapa remaja yang private membaca Al-Quran dengan kami. Ini ketika kami mengadakan diklat. Kemudian kami mendapatkan jadwal bagian mengajar metode tilawati 3 dan 6 ini di pertemuan hari berikutnya. Kemudian ini ketika kami berkhutbah dan ceramah
bertemakan syukur ini ketika kami kerja bakti di lingkungan masjid. Insyaallah demikian yang bisa kami laporkan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen, Bapak Ahmad Muflihin yang telah membimbing kami. Semoga bimbingannya, ilmunya bermanfaat bagi kami. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.